Kenapa memilih perkebunan hidroponik? Karena melihat mungkin dari rasa penasaran bagaimana cara berkebun di lahan yang bisa kita bilang terbatas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Safid Abdul Qadir Ar-Rohimi. Saya sebagai salah satu petani milenial di Kebun Ijo Aja. Di sini saya sebagai salah satu staf operasional dalam budidaya perkebunan hidroponik. Nah, di sini kita membudidayakan dua jenis tanaman. Yang pertama ada buah yang bisa kita lihat, ada melon hidroponik. Kemudian ada juga sayuran daun yang beberapa varietas kita budidayakan di sini seperti selada bokor dan juga pakcoy. Kemudian juga ada varietas baru yaitu seledri. Ya, mungkin bisa dibilang ini adalah sebuah rasa penasaran, berangkat dari rasa penasaran, kemudian coba-coba, yang awalnya coba-coba, kemudian ketagihan mungkin ya. Kenapa memilih perkebunan hidroponik? Karena melihat mungkin dari rasa penasaran bagaimana cara berkebun di lahan yang bisa kita bilang terbatas. Maka ada terobosan yang namanya perkebunan hidroponik. Kita bisa memanfaatkan lahan yang terbatas untuk bisa berkebun. Nah, kemudian melihat dari analisis usaha, mungkin untuk bagi orang yang fresh graduate, mungkin baru lulus sekolah, untuk analisis bisnis di kebun melon ini sendiri, cuannya cukup lumayan untuk standar UMR di daerah Kabupaten Tasikmalaya. Ya, konsepnya mungkin Ijo Aja ini bergerak di bidang agro edu wisata, di mana mungkin perkebunan ini tidak hanya berfokus dalam memproduksi produk perkebunan yang kemudian dijual seperti konvensional ya, penjual sayur di pasar, tapi kita juga bergerak di agro edu wisata, di mana kita sebagai penyedia jasa pembangunan greenhouse itu sendiri, kemudian kita juga memberikan pelayanan pendampingan selama dari titik tahap 0 sampai menjadi petani yang milenial yang mandiri. Kemudian kita juga ada edu wisata, di mana kita bisa menambah cuan di situ. Nah, di mana di edu wisata itu kita mendapatkan kelebihan untuk daya tarik, di mana kita bisa memanfaatkan lembaga-lembaga pendidikan formal setempat untuk mengadakan outing pembelajaran di luar sekolah seperti belajar berkebun hidroponik. Nah, untuk pencapaian itu sendiri, untuk di Ijo Aja, kita sesuai dengan konsep, kembali lagi sesuai dengan konsep, di mana agro edu wisata. Jadi ada 3 pencapaian yang menurut kita itu sebagai achievement yang cukup membanggakan bagi kita sebagai salah satu dari Ijo Aja. Yang pertama, Ijo Aja telah menjadi salah satu penerima hibah kompetitif dari program YES yang berada di bawah naungan Kementerian Pertanian. Yang dimana salah satu pemberdayaannya kita gunakan untuk biaya operasional perkebunan melon ini sendiri, melon Intanon. Alhamdulillah sudah melalui fase siklus panen pertama, dan alhamdulillah hasilnya cukup baik dan memuaskan. Kemudian ada pencapaian kedua, yaitu di mana kita telah membangun lebih dari 40 instalasi greenhouse di kota Tasikmalaya, khususnya daerahnya, bahkan di luar kota Tasikmalaya, salah satunya di Soreang, di mana itu menjadi kebanggaan saya sendiri. Saya sebagai project manajernya dengan nilai yang cukup fantastis, di mana untuk satu greenhouse-nya kita dengan nominal 100 juta. Kemudian yang terakhir mungkin
Edu Wisata, di mana kita telah melibatkan lebih dari 1.000 orang untuk belajar budidaya kebun hidroponik, terutama di bidang budidaya pertanian. Nah, untuk mungkin bercerita tentang kisah pilu perjuangan bagaimana jatuh bangunnya Ijo Aja dari semenjak kita merintis sampai saat ini, mungkin kita masih terus untuk berusaha menuju kesuksesan. Salah satunya adalah bangunan greenhouse ini yang bersejarah, di mana dulu kita terhambat akan keterbatasan modal, kemudian kita dipertemukan dengan salah satu investor, kemudian alhamdulillah ada terjalin kontrak kerjasama di mana investor mau memberikan berupa modal, kemudian jadilah bangunan bersejarah ini, greenhouse pertama di Ijo Aja dengan desain dan bahan baku mungkin yang lebih proper. Namun setelah berjalannya budidaya, mungkin dari owner Ijo Aja ingin mencoba lebih mandiri, karena mungkin ketika kita bersama orang lain dengan kerjasama terdapat saja ada perbedaan pendapat yang kemudian kita beritikad atau bertekad untuk bisa mengembalikan modal saham yang ditanam supaya ini menjadi kepemilikan Ijo Aja sendiri untuk lebih mandiri lagi. Mungkin seperti itu, Pak. Kemudian kisah pilu lainnya yang beberapa kali saya temui ketika menjadi seorang petani, tentunya musim panen itu, harvest moon itu adalah sebuah impian yang ditunggu-tunggu, di mana kita menanam, menyemai, menanam, kemudian memberi pupuk. Yang ditunggu-tunggu adalah hasilnya, namun ketika manusiawi kita ada lupa untuk menyalakan pompa untuk mengairi tanaman, sehingga di siang hari terkena sinar matahari kepanasan, akhirnya layu dan kita tidak bisa memanennya, yang dimana kegagalan gagal panen itu adalah menjadi sebuah mimpi buruk bagi para petani. Mungkin itu yang menjadi dua cerita pilu bagi Ijo Aja. Untuk kesannya sendiri, kita sebagai penggerak, orang yang bergerak menjadi aktivis petani di bidang pertanian hidroponik, tentunya kesannya begitu sangat baik. Kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kemudian mungkin bila dilihat dari bahasa awalnya petani, yang dimana itu singkatan dari Penjaga Tatanan Negara Indonesia, begitu luar biasa. Kita bisa berkontribusi untuk bangsa tentunya. Kemudian pada saat ini atau di zaman saat ini, semakin mungkin nama pertanian semakin kurang diminati oleh anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z, mungkin sampai generasi Alpha nanti. Nah, kita tidak mau seperti itu. Kita ingin menjadi orang yang mungkin bisa merangkul dan memberikan edukasi bahwa petani ini bukan sebuah pekerjaan yang tabu, yang dimana kita memegang cangkul kotor-kotoran, tapi kita juga bisa sukses di bidang pertanian. Kemudian tantangannya, saya sangat begitu tertantang, dimana pada saat ini di Kabinet Indonesia Maju dengan kepemimpinan Bapak Prabowo, tentunya petani akan berkontribusi besar untuk negara, di mana merancang program swasembada pangan, di mana pangan itu negara kita itu negara agraris, yang di mana tanaman atau sayuran menjadi satu pangan utama untuk negara ini. Semakin bertambahnya populasi manusia, tentunya juga semakin bertambahnya permintaan pangan, ya, karena manusia hidup harus butuh makan, maka akan semakin bertambah juga permintaan seperti salah satunya di sayuran dan buah. Nah, sebagai salah satu orang yang bergerak di bidang pertanian, kita insya Allah akan senantiasa bergerak konsisten dan selalu mengevaluasi untuk senantiasa bisa berkontribusi untuk swasembada pangan.
Kemudian kalau misalkan dalam bidang ini, dalam bidang usaha pertanian hidroponik ini memang ada peluang cuannya, kenapa kita harus malu? Kita harus tertarik ya. Kemudian juga untuk teman-teman yang baru mau memulai atau bahkan yang sudah memulai kemudian sempat berhenti karena salah satu kasus masalah yang ditemui belum mempunyai pemecahan masalahnya, kita sangat terbuka, Ijo aja, mangga kita selalu mengadakan agenda untuk sharing terkait masalah-masalah yang kita temui di bidang pertanian hidroponik. Dari Ijo aja mempunyai pesan di mana untuk generasi milenial, generasi Z, kemudian generasi Alpha yang akan ada di masa mendatang, kalian jangan malu untuk bertani ya. Bertani bisa menjadi sukses. Kemudian kalian tahu saat ini di mana petani milenial digaji 10 juta. Masa kalian gak tertarik? Yuk jadi petani. Untuk teman-teman yang mau belajar di bidang pertanian hidroponik, kemudian untuk teman-teman juga yang udah menjadi aktivis atau praktisi, yuk kita saling memberikan ide gagasan untuk kita bisa maju bersama. Ijo aja solusi untuk kebun hidroponik Anda.